اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi berdemokrasi dalam Islam. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa agar apa yang kita pelajari nantinya mendapatkan keberkahan serta kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Demokrasi dalam Islam adalah sebuah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik. Cirinya adalah pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat dan dia tunduk kepada syariat Islam. Kemudian dia juga mempraktekkan syuro atau bermusyawarah ketika menghadapi suatu permasalahan. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni demos dan kratos. Demos artinya adalah rakyat dan kratos artinya adalah pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Maknanya, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat dan sistem kepemerintahannya dijalankan langsung oleh rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Kemudian berbeda lagi dengan yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln, yakni mantan presiden Amerika, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya, rakyat bisa melakukan kegiatan politik apapun dalam bentuk apapun tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun selama kegiatan tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama. Nah, demikianlah pengertian dari demokrasi. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang demokrasi ini? Ya, demokrasi merupakan bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sebab turun dari surat Ali Imran ayat 159 adalah didasari pada suatu peristiwa di mana Nabi Muhammad kala itu setelah perang Badar mengalami kesulitan untuk memutuskan mau diapakan para tawanan perang ini. Akhirnya beliau mengundang dua sahabatnya yakni Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Khattab untuk berdiskusi. Nah, dari diskusi tersebut Sayyidina Abu Bakar mempunyai usulan bahwasanya para tawanan perang tersebut alangkah eloknya, alangkah baiknya dikembalikan kepada keluarganya saja. Nah, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab punya usulan, yakni tawanan perang tersebut harus dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarganya sendiri. Menghadapi dua usulan, dua pendapat dari sahabat karibnya tersebut, Nabi Muhammad SAW mengalami kebimbangan, bingung mana yang harus dipilih. Maka turunlah ayat surat Ali Imran ayat 159 sebagai jawaban atas problematika yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Sehingga setelah turun ayat ini, Nabi Muhammad memilih pendapat yang dicanangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 159 adalah yang pertama,
Anjuran untuk saling memaafkan dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan mufakat. Hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, selalu berusaha untuk mencontoh kegiatan perilaku Nabi Muhammad SAW yang selalu berhati lembut, lemah lembut, yang pemaaf, pemurah, dan suka bermusyawarah, sehingga ketika menjalankan hasil dari musyawarah tersebut didasari oleh rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagi orang yang bertawakal akan selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang keempat, bagi orang yang ingin mempunyai hati yang lemah lembut, maka mintalah kepada Allah agar mendapatkan rahmat-Nya. Kemudian yang kelima, orang yang berhati kasar akan dijauhi oleh manusia. Itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan sampai sekian. Kafaituhuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.